Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berjumpa lagi bersama saya Jian Octavian Yunus dan ditemani dengan Siti Humairah Sako. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari Tagana atau Taruna Siaga Bencana. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan apa sih itu Tagana. Jadi mungkin sebelum kita mulai berbincang lebih lanjut lagi, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu lebih agar sahabat Men Podcast bisa tahu. Ya, baik, saya kira dari kawan saya dulu, silakan. Ya, izin host Pak David, saya memperkenalkan diri, nama saya Mulyono Madun. Saya merupakan Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kota Gorontalo, dan alhamdulillah kami hadir di SMK Negeri 2 ini dalam rangka melaksanakan kegiatan simulasi terkait penanganan bencana, khususnya bencana gempa bumi. Baik. Jadi, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat podcast dan dua adik-adik kami sebagai host hari ini. Mohon izin saya memperkenalkan diri bahwa nama saya itu biasa orang panggil David ya. Jadi nama lengkapnya itu agak panjang, jadi kemudian saya asalnya memang seorang Tagana, memang dari sejak tahun 2005 sudah menjadi seorang Tagana cukup lama. Kemudian sudah masuk sebagai ASN di Dinas Sosial sejak tahun 2014, dan hingga sampai saat ini saya masih bertugas di bidang kebencanaan di Dinas Sosial dan masih juga tetap di Tagana sekarang. Oke, baik, Terima kasih Pak. Mungkin sebelum kita lanjut lagi, saya ingin tahu bagaimana kabar Bapak hari ini. Ya, alhamdulillah. Sekarang sehat, alhamdulillah sehat, luar biasa. Wah, sangat menarik. Pak, kegiatan hari ini boleh dijelaskan gambaran kegiatan ini Pak, supaya sahabat Men Podcast di luar sana bisa tahu juga. Baik, kami sebenarnya di Tagana itu ada 3 hal penting yang harus kami laksanakan, bukan cuma sekedar penanganan bencana pada saat kejadian, namun ada hal yang lebih penting yang harus kami laksanakan, yaitu pada saat pra bencana, sebelum kejadian bencana. Sehingga kegiatan ini adalah termasuk bagian dari kegiatan sebelum kejadian bencana atau pra bencana, termasuk tindakan preventif yang kami laksanakan. Yang salah satunya memang program ini kami laksanakan memang sudah lama, sejak tahun 2010 itu ada program yang kami cetuskan, namanya Tagana Go Green. Di Tagana Go Green itu ada penjabaran dari Tagana Go Green, termasuk pelaksanaan Tagana masuk sekolah, kemudian ada sosialisasi dan lain di masyarakat. Nah, kita gunakan ini di sini, ini masuk di Tagana masuk sekolah, dan alhamdulillah pada saat ini kami punya kesempatan dan diberi kesempatan di SMK Negeri 2 Gorontalo. Baik, mungkin bisa disampaikan juga Pak dari kegiatan hari ini, tujuannya maksudnya. Baik, seperti kami sampaikan tadi bahwa tugas kami itu ada 3, baik itu di pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, dan ini adalah pra bencana. Tujuannya adalah memberikan pemahaman, lebih condong memberikan pemahaman kepada, karena ini TMS Tagana masuk sekolah, maka objeknya adalah siswa dan guru, sehingga ini memberikan pemahaman kepada lingkungan sekolah, terutama khususnya di lingkungan sekolah SMK 2 Gorontalo ini. Artinya bencana itu di Indonesia ini sudah begitu luar biasa. Tidak seperti zaman-zaman dulu bahwa bencana itu kemungkinan terjadi dalam 1 tahun itu hampir. Tapi sekarang bahkan hampir setiap bulan itu pasti ada bencana. Sehingga apalagi sekarang dengan viral-viralnya bahwa ada yang namanya bencana gempa bumi yang ada megatrust dan sebagainya. Dan memang kita di Gorontalo ini termasuk wilayah yang sangat berbahaya, karena ada 2 patahan yang sudah disampaikan tadi, bahwa
ada patahan yang utara, yaitu dari arah Gorontalo Utara menuju ke arah Monokolango, dan patahan di selatan itu dari arah kota Gorontalo menuju ke arah Kabupaten Gorontalo. Dan ini sudah sangat berbahaya. Jika terjadi sesuatu dan kita tidak siaga, maka ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat, terutama di sekolah. Oleh sebab itu, dengan kegiatan ini kita sekedar memberikan pemahaman bagaimana kita sebagai siswa ataupun guru di lingkungan sekolah itu bagaimana bertindak ketika terjadi bencana. Baik, bagaimana Bapak melihat SMK 2 ini berkenan dengan kegiatan hari ini? Baik, saya kira respon begitu sangat positif ya. Kami dari Tagana, pemerhati bahkan sahabat bencana di Tagana ini sangat berterima kasih sekali atas antusias dari ataupun apresiasi dari staf, guru dan siswa yang ada di SMK 2 Negeri 2 ini, karena bukan tidak ada di sekolah lain, mungkin sekolah lain belum bisa seperti ini. Nah, di sini kita ada beberapa fasilitas yang memang sudah disediakan langsung, seperti ada beberapa titik kumpul yang telah disiapkan, kemudian ada jalur evakuasi yang sudah disiapkan, kemudian ada tim yang memang sudah disiapkan untuk bila terjadi sesuatu dan lain hal, dan itu sudah disiapkan. Dan ini kami tinggal poles sedikit dari Tagana, karena ada beberapa materi yang memang harus menjadi pendukung dari sistem yang sudah dibangun sebelumnya di sini. Sehingga kami sebenarnya dari Tagana ataupun dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo atau kota itu sangat sekali dengan apresiasi dari sekolah ini, karena begitu banyak siswa yang ikut tadi, sekitar 690. Itu bertanda bahwa kepedulian tentang kebencanaan buat kita itu adalah sangat tinggi, sehingga ada apresiasi lah dari kami ataupun dari Dinas Sosial ke SMK kegiatan. Iya. Baik, terima kasih Pak. Lanjut, bagaimana kira-kira harapan Bapak untuk seluruh stakeholder yang ada di SMKN 2 Gorontalo? Ya, saya kira begini, stakeholder yang ada di lingkungan sekolah SMKN 2 Gorontalo ini adalah miniatur dari stakeholder yang ada di luar sana sebenarnya. Kita sudah sampaikan bahwa ketika penanganan bencana, bahwa penyelesaian suatu masalah itu dilakukan secara terpadu, secara bersama-sama, itu sangat enak, sangat bagus sekali. Sehingga kita akan melibatkan baik itu guru, apakah itu murid, apakah itu tata usaha, ataupun itu dewan guru dan sebagainya. Ini yang terlibat di dalam, karena ketika terjadi sesuatu, umpamanya bencana dan sebagainya, kita tidak menunjukkan ego sektoral kita. Kita sebagai siswa merasa kita lebih hebat, lebih muda, lebih jago dan sebagainya, ataupun seorang guru dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak bekerja sama, akhirnya kita dalam penanganan ataupun menangani bencana ataupun menghadapi bencana itu agak kesulitan. Saya kira yang sudah saya lihat tadi itu sudah sangat bagus sekali, sudah sangat terpadu, baik dari tingkat gurunya, kemudian pokoknya semua stakeholder yang ada itu sudah menunjukkan satu peran yang begitu baik ketika kita adakan simulasi. Ada memang mereka melakukan perannya masing-masing, sehingga pelaksanaan itu sangat terpadu. Baik Pak, bagaimana pesan Bapak kepada siswa, guru, dan beserta staf tata usaha dan para sahabat Main Podcast? Mungkin Bapak bisa memberi pesan untuk sahabat-sahabat Main Podcast. Saya kira begini ya, kita semua sama-sama yang baik ada di SMKN ini ataupun sahabat Main Podcast dan sebagainya, saya cuma mau sampaikan bahwa bencana itu janganlah menjadi suatu beban buat kita. Iya. Bencana ini sudah tidak bisa kita hindari lagi. Cuman bagaimana kita bisa menangani bencana itu dengan sangat baik, dan kita justru menjadi sahabat dari bencana itu. Menjadi sahabat itu bukan berarti kita senang dengan bencana, bukan itu. Ketika terjadi bencana, kita seharusnya menjadi subjek, bukan menjadi objek.
Maksud saya ketika menjadi bencana jangan terlalu banyak berharap saya ini sebegini tidak, tapi kita justru yang harus responsif. Kita harus yang responsif. Saya bisa, saya mampu, saya harus terlibat. Bukan saya justru menunggu, enggak ada yang bantu saya, enggak, jangan. Itu namanya kita sebagai objek. Kalau kita sebagai subjek, maka kita yang menjadi pelaku di situ. Sehingga kalau kita terlalu banyak mengeluh dengan kondisi keadaan yang ada, sehingga jumlah orang yang harus kita bantu itu semakin banyak dan yang membantu malah jadi sedikit. Nah, pesan saya sebenarnya bahwa dunia kita sekarang ini, saya tidak mau bilang bahwa tidak baik-baik saja. Cuma yang jelas bahwa dunia kita semakin lama semakin tua dan kerusakan itu sudah jelas di mata kita. Sehingga sekarang kita harus lebih banyak berikhtiar. Istilahnya bahwa berikhtiar itu maksud kami selalu memahami kejadian-kejadian bencana yang ada. Seharusnya kita lebih condong bagaimana kita menjadi satu individu yang benar-benar ketika terjadi bencana kita memang benar-benar individu yang begitu mandiri. Ketika terjadi bencana kita mandiri, apakah kita akan melakukan tindakan sendiri, penyelamatan sendiri, kemudian kita melakukan dan sebagainya secara mandiri. Saya kira ini paling utama dan akan ditambahkan kawan saya Pak Mul. Saya kira saya cuma berpesan satu, bahwa di dalam bencana jadilah kita sebagai orang yang memang benar-benar mandiri dalam bencana. Kita tidak mesti harus jadi objek, tapi jadilah sebagai subjek dalam bencana. Saya kira saya cukup dari situ. Mungkin akan ditambahkan lagi dari Pak Mul. Silakan. Baik, silakan Pak. Siap, Pak David, ini bukan senior saya. Begini adik dan teman podcast. Kalau dari saya, pesan sebenarnya cuma sering ngomong saja bahwa dalam penanggulangan bencana itu perlu ada kolaborasi, namanya pentahelix. Pentahelix itu ada unsur pemerintahnya, masyarakatnya, dunia usaha, media, dan seluruh pihak. Artinya kalau kita kolaborasi, biasa mudah-mudahan penanganan bencana khususnya di Indonesia khusus akan teratasi. Prinsipnya marilah kita laksanakan tangani seluruh penanganan bencana, baik pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana itu dengan bersama-sama, dan tidak ada saling mungkin yang Pak Nabi sampaikan tadi mungkin bisa-bisa ataupun ya sendiri-sendiri. Itu butuh kolaborasi dan kerjasama. Oke, baik. Bapak, mungkin hanya ini pembahasan pada hari ini. Terima kasih Pak Sama-sama. sudah mau berkontribusi pada pembahasan kali ini. Semoga saja apa yang telah kita bahas tadi ini bisa memotivasi Amin. orang-orang di luar sana ya Amin. Pak, dan bisa menginspirasi mereka bahwa bencana ini bukanlah sesuatu yang Menakutkan. iya, Iya. walaupun kita memang takut ya, Iya. tetap harus berani juga ya. Ya, baik Pak. Baik, sampai sini saja pembahasan kita pada hari ini. Saya Siti Humaira Sako dan teman saya Saya Jen Octavianus. undur diri. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.